Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak dalam lanjutan materi tematik. Ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, anak-anak, pembelajaran kali ini adalah tema 4F, cita-citaku, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Ya. Ini merupakan materi terakhir dari tema 4F, yaitu cita-citaku. Sebelum belajar anak-anak, tetap ingat pesan ibu ya, yaitu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ya, ini adalah salah satu upaya kita dalam mencegah dan menyebarkan COVID-19. Pada pembelajaran tema F yang sudah kita simak bersama, kita sudah mendengarkan berbagai kesuksesan yang sudah diraih oleh seorang atau tokoh dalam mewujudkan cita-citanya, seperti Bapak Proklamator kita, Bung Karno, yang sudah menyatukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Bob Sadino yang mewujudkan cita-citanya sebagai pengusaha yang sukses. Pak Sariban, beliau adalah pahlawan kebersihan di Kota Bandung. Asnawi, Asnawi ini meraih gelar sarjana dengan berjualan gorengan. Bapak Ahmad Numan itu adalah seorang arsitek 1000 masjid. Nah, sekarang kita akan lebih mengenal tentang tokoh-tokoh yang sudah mewujudkan cita-citanya. Yang pertama adalah Ibu Susi Pujiastuti. Ya. Ibu Susi Pujiastuti, beliau lahir di Pangandaran 56 tahun lalu. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mewujudkan cita-citanya untuk mengembangkan usaha pemasaran ikan agar sampai ke kota-kota besar seperti Jakarta. Maka beliau mewujudkan dengan mendirikan landasan dan membeli pesawat terbang. Dengan ini juga beliau telah membantu desa nelayan untuk lebih mudah mengirim hasil tangkapannya. Ini adalah cita-cita dari Ibu Susi Pujiastuti ya. Yang dengan ini pula Ibu Susi telah membantu masyarakat daerah Pangandaran untuk lebih bisa memasarkan dan mengirimkan hasil tangkapannya ke kota-kota besar sehingga dapat mengembangkan usahanya. Tokoh berikutnya adalah seorang pemusik dari Jerman ya. Beliau adalah Ludwig van Beethoven ya. Lahir di Bonn, Jerman pada tanggal 17 Desember 1770. Ayahnya yang seorang musisi ya dan ingin anaknya Ludwig mengikuti jejaknya. Ludwig harus menghabiskan waktunya untuk berlatih musik. Musiknya semakin berkembang dan banyak orang menyukainya. Suatu saat tiba-tiba Ludwig mengalami gangguan pendengaran. Ludwig berpikir bagaimana bisa memainkan musik jika tidak mendengar harmonisasi not-not baloknya. Akan tetapi ya, suatu hari terjadilah keajaiban. Ya, dengan berjalannya waktu, Ludwig dapat mendengarkan harmonisasi unik hasil dari desiran angin yang bertiup dan dijadikannya inspirasi untuk menuliskan musik dan lagunya. Dengan begitu, maka Ludwig dapat mengembangkan musik dan lagunya itu dan disukai oleh orang-orang di seluruh dunia pada waktu itu. Berikutnya adalah
Raffi Abdurrahman Ridwan. Nah, siapakah Raffi Abdurrahman Ridwan ini? Ya. Raffi Abdurrahman Ridwan lahir tahun 2002. Ini adalah perancang busana termuda Indonesia. Ya. Ternyata beliau adalah seorang perancang busana yang termuda di Indonesia. Nah, Raffi bukan anak normal seperti biasa. Dia seorang tunarungu karena saat dalam kandungan ibunya, ya, ibunya itu terserang virus rubella. Inilah yang menyebabkan Raffi menjadi lahir dengan tunarungu, ya. Tetapi dukungan keluarga, ia menjadi yang terbaik dari dirinya. Pada ulang tahun yang ke-9, Raffi bercita-cita dapat menggelar mini show, ya, tentang fashion. Dan akhirnya dengan berkolaborasi dengan seorang perancang busana terkenal yaitu Barli Asmara, impian Raffi ini dapat terwujud. Ya. Kali ini Raffi sudah menginjak remaja, ya. Sekarang sudah berusia kurang lebih 19 tahun dan Raffi banyak mencapai prestasi yang diraihnya. Ya. Dari tokoh-tokoh yang Bapak contohkan tadi, ya, ada Ibu Susi, ada Ludwig van Doven, ada Raffi Abdurrahman ini, ya, kalian dapat mengambil inspirasi bagaimana kalian mewujudkan cita-cita, ya. Giatlah dalam mewujudkan cita-citamu untuk masa depan. Masa depan kamu sendiri ataupun nanti berperan di dalam membangun bangsa dan negara ini. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan beralih ke sumber daya alam tambang, ya. Di sini Bapak sampaikan tentang penyebaran sumber daya alam tambang yang ada di seluruh Indonesia, ya. Baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku maupun di Papua. Di sini tersebar sumber daya alam tambang yang berada di seluruh Indonesia, ya. Dan di sini juga bermacam-macam sekali sumber daya tambangnya, ya. Seperti ada aluminium, asbes, ya, aspal, batu bara, ya, belerang, bauksit, biji besi, ya, dan masih banyak lagi, ya. Kalian bisa lihat juga penyebaran ini di buku tema, ya, di buku tema 4F di pembelajaran keempat, ya. Kalian bisa lihat di situ dan kalian bisa simak apa saja sih bahan tambah yang ada di Sumatera, ya, dengan melihat simbol-simbol pada legendanya itu, ya. Apa saja sih bahan tambang yang ada di Jawa, apa saja sih bahan tambang yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, ya, di Maluku maupun di Papua, ya. Silahkan kalian dapat amati. Oh, ternyata di Sumatera yang ada adalah bahan tambangnya ini misalnya ada misalnya biji besi dan sebagainya, ya. Itu kalian nanti amati sendiri, ya. Oke. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya. Indonesia kaya akan sumber daya alam tambang. Barang tambang tersebut diolah untuk dimanfaatkan dalam kehidupan. Salah satu contoh barang tambangnya adalah timah. Nah, biji timah merupakan hasil dari pelapukan batuan granit. Biasanya timah digunakan dalam pembuatan kaleng. Biji timah yang diolah lebih lanjut menjadi logam timah ini biasanya digunakan sebagai pembungkus permen, rokok, atau coklat. Karena logam timah tersebut
tipis menyerupai kertas. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan barang tambang timah ya, yang di masyarakat ternyata sudah banyak kita jumpai. Misalnya untuk bungkus permen, untuk bungkus rokok ya, yang di dalamnya itu yang kelihatan mengkilap gitu ya, ataupun bungkus coklat ya. Dia juga sebagai pelapis untuk pembuatan kaleng ya, misalkan kaleng susu ya. Di sini Bapak sampaikan untuk potensi kekayaan alam berupa minyak bumi dan mineral lainnya di Indonesia. Nah, yang pertama adalah minyak bumi. Ini dengan lokasi di Kecamatan Peninjauan dan Kecamatan Pangandonan ya. Terus Batu Gamping, nah ini di Kecamatan Batu Raja Timur, Kecamatan Batu Raja Barat, Kecamatan Soson Buai, Buai Rayap, Kecamatan Pangandonan, dan Kecamatan Semidang Aji. Nah, apa gunanya? Adalah bahan baku utama produksi semen ya. Batu Gamping itu berguna untuk bahan baku produksi semen. Terus granit, nah ini di Kecamatan Pangandonan dan Kecamatan Ulu Cigan ya. Apa gunanya? Batu alam ya, bahan bangunan. Batu granit itu untuk bahan bangunan. Terus betonit ya, itu berada di Kecamatan Semidanaji dan Kecamatan Batu Raja Barat. Untuk apa? Bahan baku industri ya. Terus ada lagi obsidian dan trust. Nah, ini ada di Kecamatan Pangandonan. Apa gunanya? Untuk bahan baku batako, industri semen, campuran bahan bangunan dan semen alam. Ada lagi andesit ya. Andesit itu ada lokasinya di Kecamatan Batu Raja Barat, Kecamatan Batu Raja Timur, Kecamatan Pangandonan, dan Kecamatan Ulu Cigan. Nah, apa fungsinya? Itu untuk batu alam, dinding bangunan, dan penghias ruangan. Berikutnya ada pasir kuarsa. Nah, ini lokasinya di Kecamatan Batu Raja Timur dan Kecamatan Batu Raja Barat ya. Yaitu untuk bahan baku semen. Ada lagi zeolit ya. Ini di Kecamatan Semidang Aji ya. Ini berguna untuk menyerap air atau kotoran dalam air. Kemudian ada batu mulia di Kecamatan Sosok Buai Rayap. Nah, batu mulia ini biasanya digunakan untuk perhiasan ya, seperti emas itu termasuk dalam batu mulia ya. Logam mulia ya. Lempung atau tanah liat di Kecamatan Batu Raja Barat dan Kecamatan Batu Raja Timur. Ini fungsinya untuk kerajinan keramik, porselen, dan bahan produk kecantikan ya. Terus fosfat di Kecamatan Pangandonan dan Kecamatan Batu Raja Timur. Ini berguna untuk bahan pupuk pertanian. Kemudian ada batu bara, itu ada di Kecamatan Peninjauan, Kecamatan Lubuk Batang, Kecamatan Pangandonan, Kecamatan Batu Raja Timur, dan Kecamatan Batu Raja Barat, serta Kecamatan Semidang Aji. Berguna untuk apa? Untuk bahan bakar industri dan ya. Ini adalah sedikit dari penyebaran tentang bahan tambang yang ada di Indonesia ya, karena di sini disebutkan hanya lingkup kecamatan ya. Masih banyak lagi bahan-bahan tambang yang tersebar di
Indonesia. Nah, di sini juga Bapak sampaikan tentang manfaat barang tambang. Tadi juga di sebelumnya sudah kita sampaikan, ini kita sampaikan lebih rinci lagi dari masing-masing manfaat barang tambang. Misalnya adalah minyak bumi, itu minyak gas, aftur, bensin, kerosin, parafin, aspal, dan lain-lain ya. Gas alam itu sebagai bahan bakar ya, baik LNG maupun LPG ya. Batu bara, bahan bakar pabrik besi baja, pembangkit tenaga listrik, bahan mentah cat, dan lain-lain. Kaolin itu untuk proses pembuatan keramik, bahan pasta gigi, dan lain-lain. Batu gamping itu bahan pembuat semen, bahan perekat bangunan, pengapur dinding. Terus ada pasir kuarsa, itu adalah bahan baku utama industri gelas, kaca, semen tegel, dan lain-lain. Pasir besi ya, itu adalah industri logam besi, bahan dasar tinta kering pada mesin fotokopi. Ini menggunakan pasir besi ya. Timah, nah tadi yang sudah kita bahas di depan, timah itu untuk melapisi logam lainnya untuk mencegah karat, untuk casing HP, bahan kerajinan ya, termasuk tadi buat untuk pembungkus rokok, pembungkus permen, pembungkus coklat ya, dan sebagainya. Bauksit itu adalah bahan baku aluminium. Nikel, bahan campuran dalam industri besi baja agar kuat dan tahan karat, serta digunakan dalam pembuatan pipa tekanan tinggi, yaitu pada bagian otomotif dan mesin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keberagaman agama di Indonesia. Tahukah kamu ada 6 agama yang diakui di Indonesia? Setiap agama memiliki tempat ibadah, kitab suci, hari raya masing-masing. Berikut adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah Islam ya. Islam, agama yang kita anut bersama-sama. Ini tempat ibadahnya adalah masjid dengan kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah Kristen Katolik. Nah, tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya adalah Alkitab Injil ya. Kemudian Kristen Protestan ya, tempat ibadahnya gereja dengan kitab suci adalah Alkitab Injil. Hindu itu tempat ibadahnya pura dengan kitab sucinya adalah Weda. Kemudian Buddha itu tempat ibadahnya adalah Vihara dan kitab sucinya adalah Tripitaka. Dan Konghucu ini tempat ibadahnya adalah Klenteng dengan kitab suci adalah Wujing ya. Ini adalah 6 agama yang diakui di Indonesia ya, memiliki tempat ibadah yang masing-masing serta kitab suci masing-masing sesuai dengan keyakinan masing-masing juga ya, dan ini sudah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hari raya umat beragama di Indonesia itu ada Idul Fitri ya. Idul Fitri itu adalah hari raya umat Islam ya, yang dirayakan setelah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Terus ini juga masih hari raya umat Islam yaitu Idul Adha atau dikenal dengan Idul Kurban ya. Pada perayaan Idul Adha ini umat Islam menyembelih kurban dan di sini juga dilakukanlah ibadah haji ya, ibadah haji yang seluruh umat Islam sedunia itu berkumpul di Mekah Al-Mukarramah untuk menjalankan ibadah haji. Semoga kita dapat menjalankan ibadah haji ini ya. Ada
peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masih banyak lagi peringatan-peringatan hari raya umat Islam sedunia ini. Kemudian umat Kristiani itu ada perayaan hari rayanya adalah hari Natal ya. Ini memperingati hari kelahiran untuk Yesus. Kemudian umat Buddha ini ada peringatan hari rayanya adalah Galungan dan Kuningan ya. Peringatan hari raya Galungan dan Kuningan. Kemudian umat Hindu itu memperingati hari raya Nyepi ya. Dan umat Konghucu ini memperingati hari raya Imlek. Nah, ini adalah beberapa contoh hari raya yang dirayakan oleh umat beragama di Indonesia ya. Ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, peringatan Maulid Nabi yang dirayakan oleh umat Islam. Ada hari Natal yang dirayakan oleh umat Kristiani, ada Galungan dan Kuningan yang dirayakan oleh umat Buddha, ada hari Nyepi yang dirayakan oleh umat Hindu, dan Imlek yang dirayakan oleh Konghucu. Sekarang kita akan belajar lagi tentang SBDP berkaitan dengan montase ya. Kalau kalian pada pembelajaran yang lalu telah belajar dan membuat kolase ya. Kolase, sekarang kita akan belajar apa sih itu montase. Montase merupakan karya seni gabungan potongan atau guntingan gambar dari berbagai sumber dan gambar tangan. Gambar tersebut disusun sehingga menampilkan suatu gambar baru yang memiliki arti ya. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh montase tentang rumah-rumah ibadah umat beragama di Indonesia ya. Ada masjid, ada vihara, ada kelenteng ya, ada gereja ya. Nah, ini tadinya masjid ya, vihara, gereja, pura, kelenteng itu adalah gambar tersendiri-sendiri ya, terpisah-pisah. Kemudian disatukan, ditempel pada satu lembar kertas. Setelah ditempel pada satu lembar kertas, maka terbentuklah yang namanya montase ya. Dan kalian pada semester 1 itu sudah mempraktekannya, pembuatan montase ya. Sudah kalian praktekkan di semester 1. Kemudian mozaik ya. Kan seni tempel itu ada kolase, montase, dan mozaik ya. Mozaik itu hampir sama dengan kolase ya. Kita lihat pengertiannya. Mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan-kepingan bahan yang disusun dan ditempelkan dengan perekat atau lem. Bahan yang digunakan untuk bahan mozaik seperti kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, potongan kayu ya. Mozaik ini hampir sama dengan kolase. Kalau kalian sudah membuat kolase, pasti bisa untuk membuat mozaik. Di sini Bapak contohkan 2 buah mozaik ya. Ini contoh yang pertama, mozaik ya. Dan ini adalah contoh yang kedua ya. Jadi mozaik itu bahannya bisa dari kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, potongan kayu ya. Kalian kemarin sudah membuat kolase ya dengan potongan daun. Oke. Mungkin untuk yang montase karena kalian sudah mempraktekannya di semester 1 ya, dan mozaik itu hampir sama dengan kolase,
maka Bapak tidak meminta untuk kalian membuatnya kembali, ya. Tugas hari ini untuk kalian, ya. Mengerjakan ayo lakukan di halaman 113. Kamu bisa mencari 10 jenis barang tambang dan manfaatnya. Kemudian tuliskan di tabel pada halaman 113. Pada video juga Bapak sudah berikan contoh barang tambang dan manfaatnya, ya. Tadi di video itu ya Bapak sudah berikan contoh banyak sekali barang-barang tambang dan manfaat dari barang tambang tersebut, ya. Setelah itu kalian kirimkan jawabanmu ke guru kelas kalian masing-masing, ya. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kalian, ya, dan kalian tetap semangat untuk belajar. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.